Shalom, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan buat Tuhan yang baik buat kita semuanya di hari ini ya. Puji Tuhan ya. Saya secara pribadi bersama dengan istri mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu buat GBI Rembang yang tentunya hari ini berbahagia. Sudah berbahagia hari ini? Amin ya. Siapa yang dapat pentol permen tadi? Saya tadi kaget ya. Bapak-bapak goyangnya keren banget terus kasih pentol permen begitu ya. Saya nggak dikasih untungnya ya. Puji Tuhan ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu ya. Ini kali yang kedua, dulu bersama dengan Youth ada retreat bersama. Dan ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian setelah sekian lama tentunya ya, puji Tuhan ya. Nah, tema hari ini saya akan cepat karena waktu kita sangat terbatas sekali. Saya pengennya nyanyi terus dari tadi ya Bapak. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau udah nyanyi gitu utangnya lali gitu ya. Tapi pulang ya mikir cicilan lagi ya gitu ya. Kira-kira kayak begitu ya. Tapi bersyukur sekali ya. Oke, tetap beriman dan teguh itu tema yang dikasih oleh gereja tempat ini. Percayalah 26 tahun ini banyak pekerjaan Tuhan yang hebat. Bahkan tadi saya dibisiki Robert bahwa ini barusan dipugar. Betul ya Bu ya? Luar biasa ya. Buru tanggal 1 ternyata bisa jadi juga. Bukan karena gagah kuat kita tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kasih tepuk tangan dulu ya meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke, Tuhan itu pasti menyertai kita. Satu orang bernama Hudson Taylor berkata begini. Pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah selalu tidak akan kekurangan dukungan Allah. Yang setuju katakan amin. Ini pekerjaan Allah enggak? Oh ya, pasti enggak akan pernah berhenti dukungan Allah. Sebab kalau Tuhan utus, pasti Tuhan urus. Katakan Tuhan utus, Tuhan urus. 1, 2, 3. Tuhan utus, Tuhan urus. Makanya di tengah-tengah dunia yang agak berat kayak begini ini, tema stand firm atau kita beriman dan teguh berdiri itu kayaknya cocok banget begitu ya. Saya kasih contoh ya. Di 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan begini. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu dipakai kata kalepos. Bukan sekedar sukar biasa. Tapi ekstalasinya udah sampai ke ganas. Lalu penuh kekerasan dan benar-benar sukar sekali. Itu kira-kira terjemahan dari kata kalepos. Amplified Bible mengatakan begini. Ini masa yang penuh tekanan ya. The great stress. Stres kita itu meningkat. Rekening aja 3 bulan tidak diapa-apain kita udah stres kok. Nanti jangan-jangan, saudara udah senyum-senyum kan gitu ya. Lalu ada beberapa komen-komen yang lain begitu ya. Kita dalam beberapa minggu, bulan terakhir kayak begini nih. Kita sedang dalam kondisi gak baik-baik dalam bisnis, pekerjaan. Semua orang berkata sepi. Mal-mal rame, pengunjungnya rame, rombongan halan-halan ya. Tahu rombongan halan-halan, jalan-jalan tapi yang beli nggak ada kan begitu ya. Kita dalam masa-masa yang sukar hari ini. Tetapi tema tahun ini di usia 26 ini diambil dari 1 Korintus 15:58. Itu yang saya mau share. Ya, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu enggak sia-sia. Kita kutip ayat bagian yang terakhir Pak. Tapi kita lupa ayat yang sebelumnya yang keren luar biasa. Semua yang kita lakukan di dalam Tuhan enggak ada kata sia-sia. Kalau 1, berdiri teguh. 2, jangan goyah. 3, giat selalu. Kita baca yang merah ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 mulai. Berdiri teguh. Giat. Yes. Ini dicatat Paulus di kota Korintus. Kenapa ayat ini keluar? Kita ke Korintus sebentar Bapak Ibu. Kota Korintus itu kota metropolis. Begitu hebat luar biasa. Perdagangan, terus kemudian ekonomi bergerak luar biasa. Dia punya stadion dengan kapasitas seat tempat duduk 18.000 orang. Wow, ini keren banget dan besar banget ya.
1 Korintus 4 ayat 9, 9 ayat 25 itu ada satu teks dikatakan kita menjadi tontonan bagi dunia. Itu dicatat di situ. Paulus sedang membawa pembaca, kita kan ada di Korintus, ada stadion. Nah kayak gitu tuh, Kristen dilihat banyak orang. Nah kita harus gimana nih sekarang ini? Kira-kira seperti itulah kota ini. Kota ini merupakan simbol pengumbar hawa nafsu dan kemewahan tanpa batas. Pelacuran ada di mana-mana, itu yang ada. Ya, next. Itu ada di 1 Korintus 6, 2 Korintus. Saya sengaja cepat menyajikan ini agar Bapak Ibu ngerti. Begitu kita ngerti Korintus, langsung kita ngerti. Oh Korintus itu modelnya kayak begini. Ya, makanya di pasal 15 Paulus bicara tentang pergaulan yang bebas. Hati-hati ya, kalau berteman carilah persahabatan yang baik. Terang harus dapat terang. Jangan sampai terang bergaul dengan yang gelap. Ada boundaries itu dicatat di sana. Kenapa? Karena di Korintus ada kuil dan kuil ini cukup terkenal. Kuil ini penuh dengan pelayan-pelayan pelacur yang cukup banyak, diperkirakan ada 1.000 pelacur yang ada di sana. Kemudian ada penjajah minuman-minuman keras ada di sana. 34 kedai minuman keras ada di sana. Itu ada di sana semua Bapak Ibu. Dan ini kota maksiat, metropolis memang berkembang begitu hebat. Tetapi jemaat mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya dan apapun itu tantangannya. Bahkan di sana ada kuil namanya Asklepios. Itu kuil di mana ada dewa kesembuhan yang dipercaya di sana bisa menyembuhkan. Jadi secara okultisme banyak penyembahan, secara paradigma banyak tantangan, secara pergaulan penuh dengan tantangan luar biasa. Kira-kira kayaknya zaman sekarang kita juga seperti itu ya. Lihat YouTube, lihat apapun, udah medsos isinya udah kayak gitu semuanya itu. Ya, makanya 1 Korintus 15 Paulus berkata, karena itu, nah baru ngerti ya. Karena itu, karena apa? Karena yang tadi itu kota Korintus seperti itu. Makanya, hai saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oke, saya langsung 3 poin ini dengan cepat saya mau share. Yang pertama, berdiri teguh. Berdiri teguh itu dipakai kata hedraios. Yang artinya tetap berada dalam posisi terus menerus. Ya, jadi enggak beranjak tapi tetap tegak lurus. Kedua, tetap berada dalam posisi tenang. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kabar, sekalipun banyak masalah, tapi tetap tenang. Ya. Kemudian arti yang berikutnya tetap berada dalam satu posisi yang setia. Terus yang terakhir tetap berada dalam satu posisi yang tabah. Firman Tuhan hari ini sebetulnya bukan buat Bapak Ibu. Tapi waktu saya mempersiapkan, kok ini kayaknya buat kami, buat saya secara pribadi sama istri. 3 minggu yang lalu anak kami dipanggil Tuhan, anak kami. Usianya tahu enggak? 26. 26. Apakah kebetulan atau enggak, saya tidak sedang bermain angka. Sempat dihubungi panitia, Koyota jadi enggak? Ke mana? Ke Rembang. Jadi, saya ngomong jadi. Jadi dalam minggu-minggu kemarin itu, waduh. Tuhan itu berfirman, ya ini. Makanya begitu saya dapat ini kayaknya bukan buat saudara. Buat saya nih sama istri. Rasa-rasanya gak kuat Pak. Baru 1 bulan menikah, Tuhan ambil. Senin pulang ke rumah Bapak, Minggu ulang tahun ke-26. Anak satu-satunya. Syok, ya syok Pak. Kalau kami gak berdiri kokoh karena anugerah Tuhan. Saya nggak mungkin bisa berdiri sampai hari ini. Karena ada teman-teman yang memberi kekuatan. Mamah yang waktu itu kami kasih tahu. Jam 4 hampir setengah 5 pagi. Saya bawa penetua. 2 penetua mendampingi saya. Pagi-pagi ketemu sama mama ada apa nih. Bawa penetua lagi. Begitu datang saya langsung peluk mama udah.
Nangis dah. Ada apa yo, ada apa? Duduk sih mah, terus saya kasih tahu mama. Kelvin gak ada ceritanya seperti itu. Singkat cerita kami berdoa bersama, menangis bersama, kami selesai pisah. Mama tuh doa. Waktu mama doa, nangis. Di punggung di sini ada tangan yang pegang dia. Mama kan berdoa, Tuhan kenapa secepat ini? Kenapa 26 tahun? Dipegang pundak, pek. Dia bingung, gak ada orang. Lalu ada suara, Kelvin udah sama aku. Udah nangis lagi dan kemudian pundak itu, tangan hangat itu menyentuh lagi. Mama nengok, gak ada lagi. Dan sampai berikutnya udah gak ada peristiwa itu. Dan dari situ mama damai sejahtera karena anak kami udah bersama dengan Bapa di surga. Saya dikasih tahu akan peristiwa itu, saya tenang Bapak Ibu. Kowing waktu itu dari Bandung sengaja datang ke Solo. Waktu itu, aku di Bandung itu 2 sesi hamba-hamba Tuhan, aku dan biasa konsentrasi. Saya pengen langsung ke Solo. Aku pengen ke cucuku. Cucuku enggak ada, saya harus pergi ke Solo. Waktunya masih 45 sampai 50 menit. Aku langsung pergi ke Solo. Kowing ngomong, anakmu tuh shortcut. Jadi diperpendek Tuhan, dipercepat Tuhan untuk menyelesaikan begitu banyak hal. Sehingga anak ini terselamatkan. Pada akhirnya kita nggak tahu ke depan anak ini kayak apa. Tapi Tuhan udah memperhitungkan secara detail dan dia punya rencana yang lebih bagus daripada rencana saya dan istri dan dia sendiri. Wah, thank you Kowing. Teman saya yang dari Jakarta jauh-jauh datang. Saya kan berdoa, Tuhan kenapa 26 tahun? Ada yang usia 26 tahun? Saya tanya tuh kenapa 26 tahun? Tuhan gak jawab. Tapi temanku dari Jakarta datang. Yuk, aku doa kan. Tuhan kenapa sih 26 tahun? Tuhan jawab begini. Yotam amalani, dia hambaku yang kuat. Gak apa-apa, percayalah. Langsung begitu dia ngomong kayak gitu, saya pegang tangannya. Thank you ya Ci. Sangat menguatkan sekali buat kami. Jadi kalau untuk berdiri beberapa hari yang lalu sempoyongan Pak. Itu hari pertama itu kayak batu ditaruh di dada sesak. Gak bisa nangis. Sesak luar biasa Pak. Kehilangan anak. Sesak. Mau nangis gak bisa tapi dada ini sumpek dan berat sekali. Begitu saya diam di ruang jenazah itu, Roh Kudus tuh bicara begini. Kamu tahu gak? Waktu aku kehilangan anakku, mati tersalibkan, kayak gitu itu. Hatiku seseknya minta ampun. Buat kamu. Dari situ aku nangis. Dan aku mulai belajar banyak sekarang tentang menghargai korban Kristus di kayu salib. Karena Bapa itu juga dadanya sesek seperti apa yang saya alami. Thank you God. Ada banyak teman-teman dari sampai dari Singapura datang, saya juga nggak kepikir. Dari Singapura, Harvest ya, Harvest City Church. Salah satu tim misinya datang, saya sampai peluk dia. Kenapa kamu datang repot-repot banget? Nggak apa-apa Pastor. Keluarga Pastor udah jadi keluarga kami juga. Wah thank you banget. Sampai ada beberapa bunga-bunga, karangan bunga sampai lebih dari 50. Itu udah banyak sekali. Memang gak gampang untuk berdiri di saat itu Bapak Ibu. Kalau bukan anugerah Tuhan. Perjalanan kami ke Tegal saja penuh dengan air mata. Itu lepas dari Weleri kemudian ke arah Tegal. Pelayanan di Jatibarang temannya Hensan sama Vincent. Itu penuh terurai air mata. Istri udah gak bisa tahan. Di tol saya cuma bisa pegang tangannya. Nih udah. Saya berdoa terus. Minggu ini minggu perjalanan pelayanan kami yang pertama untuk musim yang baru kami. Kami merasa bahwa semua karena anugerah kalau bukan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Gimana kita bisa terus menerus dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa tenang, bisa setia, bisa tabah. Kalau bukan sebuah anugerah daripada Tuhan.
1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan gini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, bertahanlah. Jangan biarkan apapun menggoyangkan keyakinanmu. Itu terjemahan sederhananya. Be strong in purpose. Itu kata bahasa yang lainnya. Fokuslah pada panggilan. Kalau lihat persoalan, kita bisa lupa akan panggilan kita. Tapi begitu kita fokus sama pelayanan, sama panggilan hidup kita, visi yang Tuhan beri, saya percaya kita akan sampai pada tujuan. Betul nggak? Saya mau kasih contoh. Yang ujung choir, kamu sini kakak. Ya cepat. Yes. Oke. Nama? Elo. Oke, ini visi yang Tuhan beri, ya, visi yang Tuhan beri. Nah, tugasmu adalah menjaga agar nggak jatuh. Cara menjaganya begini, jangan dipegang, begini, oke? Dijaga, oke? Pantulin, oke. Dalam perjalanan Elo, masuk sekolah, bisnis, kadang-kadang ada pekerjaan yang lain yang kadang-kadang mengganggu visinya Tuhan. Betul nggak? Ya, sekarang ada 2. Iya. Oh gampang 2. Habis itu muncullah seorang gadis yang mendekati Elo. Ya. Lalu gadis itu datang ke tempatnya Elo. Ayo lo. Yes. Iya. Tepuk tangan dong. Yes. Oh. Iya. Yang ini belum. Oke cukup. Yang dipegang yang mana? Biru yang ini tadi kan. Padahal tadi yang pertama Tuhan kasih yang mana? Merah. Nangkap gak Bapak Ibu? Kita itu banyak berurusan. Yang gak ada urusannya dengan tugas-tugas yang Tuhan kasih. Pikiran kita tuh banyak kacau, banyak overthinking. Mikirkan yang harusnya gak perlu dipikir. Nanti nek diomongin orang gimana? Oh tonggoku nek ngomong panjang lebar, isin tau ndak? Lalu mencoba nuruti omongan orang. Betul ya? Ini nggak ada di sini. Kampung Konoha RT 5. Ya. Kira-kira gitu ya saudara ya. Oke, tepuk tangan buat Elo. Thank you Elo ya. Oke. Nah, that simple sebetulnya. Tuhan pengen agar kita strong. Strong apa? In purpose. Kuat di dalam tujuan-tujuan kita. Untuk tetap teguh menunaikan tugas-tugas pelayanan kita ini. Ada satu klip teman-teman multimedia bisa putar. Saya udah siapin klip ini buat saudara. Saya diberkati klip ini. Silakan. Oke. Anak ini tarik-tarikan untuk menaruh bola di atas gelas. Lihat yang kuning. Ditarik sama yang biru. Menang akhirnya yang kuning. Tepuk tangan dong buat yang kuning. Tanya kanan kiri, kamu kuning atau hijau? Atau biru? Atau merah? Ini gak ada hubungannya dengan partai ya Bapak Ibu ya. Ayo fokus pada tujuan. Kita tuh terlalu banyak ambil pusing sama kata orang. Bagaimana kata media, bagaimana Instagram dan lain sebagainya. Hidup kita berharga karena Tuhan yang menghargai hidup kita. Katakan amin. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kami tidak tawar hati, tidak putus asa. Itu Paulus itu. Coba lihat 2 Korintus. Saya kasih daftarnya. Paulus digoyang. Paulus ditekan begitu hebat. Bagaimana kondisinya? 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka menyebut pelayan Kristus? Ini Paulus nih. Buat saudara yang pelayanan, apakah mereka tuh pelayan Kristus? Paulus sedang nyindir saya dan saudara tuh.
Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Next. 11 ayat 24. 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. 25. 26 ya. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya kota, padang gurun, bahaya laut, bahkan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu kita. 11 ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali kurang tidur. Pernah pelayanan kayak gitu saudara? Mempersiapkan malam ini kurang tidur sampean. Tidak bisa tidur sampai lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian sama sekali. Coba lihat 2 Korintus di pasal yang berikutnya itu. Pasal 4 ayat 8. Paulus ngomong gini. Dalam segala hal. Hal yang mana? Hal yang tadi. Kami ditindas. Kami gak kecepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab apa? Ini kata kuncinya. Kata kuncinya karena kami senantiasa membawa Yesus dan kematiannya dan mengalami kuasa kebangkitannya. Itu yang membuat Paulus kuat. Pelayanan ini bisa kuat. Bapak ibu pernikahan, pekerjaan apapun bisa kuat. Karena kau selalu membawa Yesus ada dan masuk di dalam hati saudara. Satu orang yang bernama Charles Spurgeon mengatakan orang Kristen harus berdiri teguh. Gak boleh jadi Kristen yang lembek. Ya. Manusia duniawi boleh memuji Tuhan. Saat hidupnya penuh berkat. Kita bisa bergoyang kayak tadi. Senang karena musiknya, senang karena puji-pujian. Tapi harusnya gak cukup sampai di situ. Di tengah penderitaan pun saudara bisa ea. Amin. Wow. Satu orang namanya Jane, saya suka orang ini. Dia udah kena kanker cukup ganas, sampai ke tulang belakang, paru-paru semuanya udah sampai kurus. Begitu tahu suaminya meninggalkan dia. Dia hidup seorang diri. Dokter udah vonis dia hidupnya tinggal 2%. 2%. Saya punya 2% kesempatan untuk bertahan. Tapi 2% itu bukan 0. 2% itu berharga. Dan saya berharap yang berharga ini adalah sesuatu yang amazing yang datangnya dari Tuhan. Akhirnya dia masuk ke America Got Talent dan dia mencoba nyanyi di sana. Simon mengatakan, kamu menyanyi apa? It's okay. It's okay. Diremehkan. Lalu dia cerita kehidupannya dia. Baru Dewan Juri itu memberikan apresiasi. Oke, silakan nyanyi. Oh dia nyanyi Bapak Ibu. Dan setelah nyanyi dia mendapatkan aplaus dari semua Dewan Juri yang ada. Dia berkata, dia kutip dari Amsal 24 ayat yang ke-16. 7 kali orang benar jatuh namun bangkit lagi dan bangun lagi. Ini namanya berdiri dengan teguh. Makanya dia tato tangannya di sini 7 titik. Titik pertama cancer, titik kedua nyebar, titik ketiga suami ninggalin dia. Titik keempat mungkin 2%, titik yang berikutnya harus kemo, rambut udah habis, makin kurus, duit udah habis. Tetapi dia tetap kuat karena dia punya pegangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau teman-teman tanya, Agung kemarin sama istri juga tanya, Koyotam kok bisa kuat? Jawabannya ya ini, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin kita bisa berdiri dan kuat sampai hari ini. Kita memang punya kendala, tapi percaya Tuhan pegang kendali buat kita. Saya ulangi, kita dalam hidup memang punya segudang kendala. Tapi saya mau katakan saat kita berdiri teguh, kita punya Tuhan yang selalu pegang kendali atas kehidupan kita.
Jangan takut dalam hidup ini. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu, kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan goyah. Jangan goyah. Kata goyah dipakai kata ametakinetos. Ada dua kata yang muncul dari kata asli itu. Tidak bergeser dari tempatnya, teguh berdiri. Nah, dua kata itu saya mencoba merenung. Lalu saya mengambil kutipan di Mazmur 92. Sama seperti pohon korma yang tidak goyah sama sekali. Yang kuat bercokol di padang gurun. Seperti itulah harapan di tengah-tengah tahun 2025 ini. Saudara tetap kokoh di tengah-tengah. Kanan kiri udah goyang. Teman saudara berkata, mati aku. Saudara juga berkata, mati aku. Dulu kita juga berkata mati Pak, tapi sampai hari ini enggak mati-mati. Pernah ngomong gitu, mati aku. Orang mati-mati. Masih bisa jalan-jalan, masih bisa hidup sampai hari ini. Wow, luar biasa. Mazmur 92 ayat 13, ini ayat terkenal. Orang benar bertunas seperti pohon korma. Katakan pohon korma, 1, 2, 3. Tahu ya filosofi pohon korma? Saya tadi lupa beli korma, anggap aja ini biji korma ya. Ya biji korma. Biji korma itu kalau ditanam Pak, Bu, saudara sekalian. Itu padang pasir diambil tanahnya 50 cm hampir 1 meter. Lalu bijinya ditaruh, dipendam. Lalu dia ambil batu segini atau separuh, ditindas di atasnya. Agar biji ini nggak kena angin dan pindah ke tempat yang lain. Nangkap ya, angin gurun tuh kenceng Pak. Nanam di sini 5 menit, mungkin besok pagi udah pindah ke Blora. Besok lusa mungkin ke Cepu. Makanya harus ditindih. Nah waktu ditindih, kan tunasnya kan nggak keluar, itulah korma. Korma itu lebih banyak membangun ke dalam. Dalam dulu cari air. Begitu ketemu baru keluar tunasnya. Itu sama persis pohon bambu. Tahu filosofi pohon bambu? 3 tahun kalah cendek pendek saudara. Kenapa? Bangun akar. Tapi begitu tahun keempat zup, tinggi-tinggi sekali. Mari kita lihat akar pohon korma. Model akarnya kayak gitu. Ada yang ke samping ke kanan itu untuk nyerap airnya. Lalu yang ke bawah itu untuk menjadi kekuatan pijakan dasar fondasi yang kuat. Saudara lihat kayak gambar ini. Lalu saya membayangkan muncul gambar berikutnya. Next. Kayak jangkar. Betul apa? Makanya penulis Ibrani berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Next. Itu ayatnya jelas banget itu. Iman kepada Yesus, iman yang sungguh-sungguh yang tidak goyah, akan tetap kuat di masa-masa kering, di masa-masa panas, angin, keadaan yang tidak baik. Saudara masih kuat. Kenapa? Karena ada yang namanya bandol yang besar dan kuat itu. Saya menemukan beberapa gambar tentang pohon. Coba lihat bunga ini. Di tengah-tengah yang tidak mungkin, tapi dia mungkin untuk bisa tembus dan berdiri. Gambar berikutnya. Di tengah-tengah air dan gak ada tanah, dia mampu untuk berdiri. Di tengah kemustahilan. Berikutnya, ada pohon yang menolak untuk mati. Jadi pohonnya itu udah tumbang Pak, Bu, saudara sekalian. Bang! Begitu bang, menolak, aku gak mau mati. Loh tapi terus jungkal, gak mau. Hidup, harus hidup, harus. Tong, jreng. Wah, langsung muncul tunas. Ada 4 pohon yang keluar dari pohon yang tumbang ini. Wow, keren ya. Next, berikutnya. Ini ada gambar. Bagaimana pohon cemara yang usia 250 tahun bisa tahan pada masa-masa tsunami yang kuat dan terkenal. Ini pohon ini palem jatuh
Tapi enggak dibanting dan mati dan menyerah. Tapi menggunakan semua kekuatan, melikak-liku dan akhirnya bisa naik dan akhirnya bisa hidup dan tumbuh. Ada pohon berikutnya, menolak untuk jatuh dan punah. Semua pakai jari-jari, tinggal seberapa kekuatannya itu yang menjadi penopangnya. Enggak apa-apa. Pohon aja bisa gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi saya dan saudara yang Tuhan kasih hikmat. Ada Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Katakan amin. 3 pohon, silakan dibuka semuanya. Yes. Udah ada tanah pi, batu tok. Tapi kan ada ruang-ruang kecil-kecil. Selalu ada pikiran positif, selalu ada kata-kata iman. Selalu pegang janji Tuhan. Saya tulis itu di PPT. Tidak ada persoalan yang besar yang tidak dapat diselesaikannya. Dan tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang terabaikannya. Selalu ada jalan dari Tuhan buat saya dan saudara. Selalu, selalu. Percayalah akan hal itu. Lukamu yang terbesar, masalahmu yang terbesar akan menjadi ceritamu yang terhebat sepanjang masa. Oh ya, kami mengalami tekanan yang begitu hebat minggu-minggu lalu. Dan itu menjadi cerita terhebat kami dalam dunia kehidupan ini. Jangan goyah dan menyerah dengan apapun. Sebab tangan Tuhan belum selesai. 26 tahun ini belum selesai. Ini baru mulai ancang-ancang hal-hal yang besar, yang spektakuler yang Tuhan sedang sediakan. Jangan menyesal dengan hari-harimu. Tuhan belum kasih titik, izinkan biar Tuhan kasih titik. Ya, aku mau titik sekarang. Loh, kontramu belum selesai. Masih 10 tahun. Lanjutkan untuk part sesi berikutnya, zizian berikutnya. Saya kasih contoh. Ada satu orang pelukis jalanan namanya Bansky. Dia menulis lukisan ini Bapak Ibu. Waktu dilelang harganya 1 juta pounds sterling. 1 juta pounds sterling. Waktu diketok palu dilelang itu. Tiba-tiba lukisannya turun. Dan waktu turun lukisannya itu di bawahnya di situ ada pisau yang bisa memotong kertas ini. Wah, itu kalau kita yang beli, waduh, 1 juta ya. Wah rugi kan gitu ya. Tapi tahu nggak orang yang beli itu nggak membuangnya, tapi memberikan frame yang baru, sehingga luka, sayatan, robekan lukisan itu menjadi karya seni yang nyatu dengan lukisannya itu sendiri. Sekarang bukan 1 lukisan, tapi 2 karya seni yang begitu luar biasa. Tahu nggak Bapak Ibu, begitu dilelang tadi 1 juta, sekarang berubah menjadi 18,6 juta pounds sterling. Wow. Tuh kok kayak dawet karo cendol. Waduh. Banyaknya minta ampun. Jangan hakimi Tuhan di saat hidupmu belum selesai. Gitu ya? Oh filmnya urung rampung ya. Mau lakone mati kalah apa ya. Mulai aja, pulang aja. Waduh, saudara bisa menyesal lihat film itu. Nantikan filmnya, biasanya ada titik krisis, tiba-tiba ada orang yang menolong, tiba-tiba dia latihan, tiba-tiba menjadi jago yang luar biasa. Bukan kemana Anda jalan, namun dengan siapa Anda jalan. Bukan kemana Anda jalan, tapi dengan siapa Anda jalan. Mau jalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, tapi kalau kita dengan gembala yang baik, kita gak perlu takut. Saudara tahu bayang-bayang maut enggak? Itu tebing di Israel, 100 meter lebih. Itu hanya matahari kalau jam 12 siang baru turun, itu baru terang. Kalau enggak, ini cuma bayang-bayang aja. Dan itu siksak. Ada tentara, mungkin ada banjir, mungkin ada pencoleng dan segala macam perampok. Begal, itu ada setiap tikungan, kadang-kadang ada di situ. Itu bahaya sekali. Nah, disitulah Tuhan berkata, dalam bayang-bayang maut aku bersamamu. Mazmur 23 itu bagus. Ayat 1, 2, dan 3.
Tuhan engkaulah gembalaku, ya takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku. Iya. Itu sampai ayat yang ketiga. Tapi begitu masuk ayat yang keempat, dia nggak pakai kata iya. Pemazmur mulai menggunakan kata engkau. Kata ganti kedua, bukan kata ganti ketiga. Iya itu kan kata ganti ketiga yang jauh. Tapi kalau engkau itu lebih dekat. Itu artinya bahwa justru di saat kita mengalami tekanan dan masalah, dia makin dekat bersama dengan kita. Dia gembalamu, tak akan kekurangan dan tak perlu takut. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Gak perlu cemas dalam hidup ini. Yang pertama, berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, saya terakhir selesai. Giatlah selalu dalam pelayanan ini. Ya, dipakai kata perisewo. Giat selalu itu dipakai kata perisewo. Melebihi takaran, melimpah, meluap, mengungguli dan excellent. Itu yang Tuhan mau. Kata biarlah engkau giat selalu. Yuk saya ajak semua para volunteer, pelayan Tuhan, jemaat di tempat ini. Biar 26, nanti berikutnya 27, 28. Kita mampu menggerakkan roda pelayan di tempat ini lebih daripada yang sebelumnya. Katakan amin. Harus lebih melimpah, meluap, mengungguli, excellent, bersinar luar biasa. Wow, coba kita lihat di ayat yang Paulus katakan di Kisah Para Rasul 20. Ayat-ayat terakhir saya mau selesai. Kamu tahu bahwa sejak hari pertama kedatanganku di Asia, aku sepenuhnya, aku totally, itu kata Alkitab tuh. Aku totally sepenuhnya bersama dengan engkau. 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Terjemahan yang lain dipakai kata every may see your progress. Lihat gereja ini, wah berubah terus setiap tahun ada aja yang baru. Ada sesuatu terobosan, wah sekarang buat ini, sekarang jadi kayak gini. Wah tidak adanya tapi malah menjadi karya Tuhan hebat di tempat ini. Terus berkembang, pemimpin-pemimpin dilahirkan, orang-orang hebat lahir dari tempat ini. Wow, semakin dilihat ada progres Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus terjemahan yang lain dikatakan, belum. Semua orang akan melihat kemajuan Anda. Coba baca di Amplified Bible. Berlatihlah dan bekerjalah keras. Practice and work hard dalam hal-hal ini. Diserap sehingga terisi semua pelayananmu. Sehingga dunia itu nyata. Saya mau kasih contoh tentang ini. Terisi terus pelayananmu sehingga makin berkembang. Contohnya seperti ini. Tahun pertama. Cukup? Belum. Tuhan itu pengen lebih. Tahun kedua. 3 sampai 26 lah kira-kira. Oke, saya tiup ya. Saya tiup nih. Sampai penuh, terisi penuh. Agar terlihat. Cukup? Hah? Ini masih bisa ini loh, Tuhan masih bisa. Cukup. Tapi Tuhan berkata, belum nak. Tiup lagi. Beberapa orang berkata, wes ngene ae, gereja kok neko-neko. Ditambahin, wes dadak. Danane dadak iuran meneh, ndadakkan gini. Wes mumet aku, mikir kayak uang saja. Begini. Gembala itu piye tuh gini-gini. Tuhan berkata, terus buat gereja ini. Amin. Lanjut. Luwe aku ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan ngomong stop. Betul enggak? That simple sebetulnya. Tapi saya mau kasih ilustrasi ini biar Bapak Ibu nangkep bahwa Tuhan itu enggak puas kalau kita hanya begitu-begitu aja.
Punya anak kok gitu-gitu aja. Kita pengen anak kita lebih daripada sekarang ini. Makanya dileskan, sekolahkan, ketemukan dengan orang-orang ini. Diajak makan sama orang-orang penting, kita kenalin ini dan itu. Biar anak kita menjadi lebih dari kita, kan gitu. Sama seperti itulah Bapa di surga, ya. Biar penuh, terisi dalam pelayanan. Makin berkembang dan berkembang makin banyak. Giatlah selalu. Apa yang sudah ada jangan diturunkan. Motor metik, nek standarnya turun, mesin mati. Betul gak? Kecuali motor biasa ya. Kalau metik turunkan standar mati kita. Anda punya resto, Anda punya hotel, Anda punya apa saja. Perdagangan apapun yang ada di marketplace. Turunkan nilainya Pak. Lama-lama mati kita. Saya tutup dengan catatan Jonathan Edward. Tanda dari iman yang sejati. Teman-teman musik boleh siap. Tanda dari iman yang sejati adalah gairah untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Keren. Tanda dari iman yang sejati adalah ada kegairahan yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Roma mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Artinya bahwa gak mungkin kita melayani tanpa roh yang menyala-nyala. Tanpa roh yang excellent. Tanpa roh yang ini tadi yang giat di dalam segala hal. 26 tahun ini mari kita genjot lagi. Yuk kita bergerak lebih lagi. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang bukan lagi untuk lokal saja. Tapi akhirnya memberkati kota ini dan sekitarnya. Memunculkan banyak pemimpin-pemimpin hebat yang mempengaruhi begitu banyak orang. 3 hal yang saya tekankan. 1, berdirilah teguh. 2, jangan goyah dengan apapun juga. Dan yang ketiga, giatlah selalu di dalam semua aspek pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat ulang tahun buat karya Tuhan yang hebat.